Shalom sahabat BB yang dikasihi Tuhan. Renungan harian wanita bijak hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 dengan judul Menyadari Dosa dan Bertobat. Firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai 21. Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai 21. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hati kami sungguh limpah dengan syukur ya Bapa. Kembali Engkau berbicara kepada setiap kami. Kembali kami mendengar akan isi hati-Mu. Kami mau siapkan hati kami, akal budi kami. Dan kami mohon Roh Kudus yang akan memberi kami pengertian, hikmat, sehingga kami menangkap apa yang menjadi harapan Bapa untuk kami kerjakan dalam hidup ini. Berbicaralah, kami mendengarkan. Dan kami mau memberi perhatian. Kami rindu, kami boleh menjadi pribadi yang menjawab harapan dan kerinduan Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai 21. Perikopnya berbunyi pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah aku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang
yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan Kau pandang hina ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hati-Mu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem, maka Engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Pelanggaran apa yang Daud lakukan? Kesadaran akan hal apa yang Daud akui? Bagaimana respon Daud ketika menyadari dosanya? Apa yang harus kita lakukan agar berkenan bagi Tuhan? Sobat WB yang terkasih, Mazmur 51 adalah doa pertobatan Daud kepada Tuhan, di mana ia mengakui kesalahannya yang berat di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan atas dosanya. Daud berduka atas pelanggarannya dan mendapati beban rasa bersalah atas diri sendiri, sehingga mempengaruhi hubungannya dengan Tuhan yang membuat ia kehilangan damai sejahtera dan sukacita dalam batinnya. Sobat WB, Daud tidak berusaha membenarkan dosanya dengan menyalahkan orang lain. Sebaliknya, ia dengan ketulusan menyesali perbuatannya, mengakui dosanya kepada Tuhan, dan memohon kemurahan Allah untuk memulihkan hubungan pribadi dengannya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Mazmur 51 ayat 7. Sobat WB, manusia memiliki kecenderungan berbuat dosa, dan kita semua adalah orang berdosa sejak dalam kandungan. Semua anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, tidak perlu diajari untuk berbuat salah. Sebab sejak manusia pertama, yaitu Adam, jatuh ke dalam dosa, kita mengenal satu kata yang dari sejak manusia diciptakan tidak pernah ada, yaitu jahat. Karena dosa, maka manusia cenderung menjadi jahat. Padahal Allah menciptakan manusia dan seluruh alam semesta
adalah baik adanya. Pelanggaran dan kesalahan membuat kita kehilangan damai sejahtera dalam batin, rasa tertuduh dan terputusnya hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sobat WB, kita tidak dapat membungkus pelanggaran-pelanggaran itu dengan banyaknya pelayanan dan rutinitas kita beribadah. Firman Tuhan mengingatkan kita apa yang berkenan bagi Dia. Mengaku dosa dan datang dengan hati yang hancur, maka Allah akan memulihkan kita dengan pengampunan yang tak ternilai. Allah yang penuh kasih akan menerima kita ketika kita merendahkan diri di hadapannya. Hubungan kita dengannya pun akan dipulihkan kembali. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Mazmur 51 ayat 19. Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini. Melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kami kembali. Untuk kami punya keberanian datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Untuk kami mengaku dosa. Untuk kami tidak membenarkan diri. Kami mau belajar untuk dengan rendah hati mengakui kesalahan kami. Kami tahu bahwa kami rentan berbuat dosa. Tapi kami bersyukur kami punya Allah yang senantiasa siap untuk mengampuni segala dosa yang kami akui di hadapan Engkau. Satu kehormatan, satu kebahagiaan, sesuatu yang berharga ketika kami menyadari ada kasih-Mu, pengampunan-Mu yang dapat menyelesaikan dosa kami dan menghadirkan kembali damai sejahtera, sukacita, dan lebih dari itu semua, hubungan kami dengan-Mu diperbaiki. Terima kasih banyak ya Bapa, terima kasih banyak Roh Kudus. Kami boleh bangkit hari ini menyelesaikan segala dosa, kesalahan, kelemahan, kegagalan kami. Dan kami mulai kembali berjalan bersama dengan Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Mazmur 51 ayat 19.